Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita simak kisah yang akan kita sampaikan dalam video ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak lupa kita ucapkan salawat atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk membantu perkembangan channel ini agar kami tetap istiqomah menyajikan video yang bermanfaat bagi kita semua. Diriwayatkan dari Makhul Asy-Syami rahimallahu ta'ala anhu, ia berkata, apabila orang mukmin bersedekah dengan keridoan, berserulah neraka, wahai Tuhanku, izinkanlah aku bersujud kepadamu sebagai tanda syukur Engkau telah membebaskan salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siksaanku. Aku malu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyiksa seseorang dari umatnya, sedangkan aku harus patuh kepadamu. Lalu turunlah ayat tentang keutamaan sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah harta mereka sedekah untuk menyucikan. Ambillah dari harta mereka sedekah untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengannya. Dan berdoalah bagi mereka, sesungguhnya doamu menimbulkan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekah dari mereka sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari mereka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal baik yang sekecil-kecilnya, ia akan melihat hasilnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Aku, Nabi SAW bersabda, wahai Tuhanku, ini adalah sedikit dari hak umatku. Allah Azza wa Jalla berfirman, jika engkau anggap sedikit, maka biarlah satu kebaikan dibalas dengan dua kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat atas kesabaran mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 54. Aku Nabi SAW bersabda, wahai Tuhanku, ini juga sedikit dari hak umatku. Allah pun berfirman, biarlah satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan, maka ia dibalas dengan 10 kebaikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Aku Nabi SAW bersabda, wahai Tuhanku, ini juga kecil dari umatku. Allah berfirman, biarlah satu kebaikan ku beri pahala 700 kali. Disebutkan dalam firman Allah,
ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang gandum, dan dalam setiap batang berisi 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Tuhanku, tambahilah bagi umatku pahala sedekah." Lalu turunlah ayat berikut, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapa yang mau memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik supaya dibalasnya dengan berlipat-lipat kali. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Tuhanku, tambahilah bagi umatku." Maka turunlah ayat berikut, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Adapun orang-orang yang sabar, mereka itu diberi pahala tanpa perhitungan atau tak terhitung. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ketahuilah bahwa dalam sedekah terdapat 7 perkara. Pertama, sedekah itu bisa membebaskan seseorang dari kesulitan, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna sadaqatu la tadfa'u sab'ina babam minal bala." Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak 70 macam bencana. Kedua, sedekah itu adalah tabibmu, dia adalah doktermu. Rasulullah pun bersabda, "Dawu maradhakum bis sadaqah." Obatilah orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ketiga, ia akan menjagamu, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Hassinu amwalakum bis sadaqah." Lindungilah harta bendamu dengan sedekah. Keempat, ia bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb." Sedangkan sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Kelima, ia menimbulkan kasih sayang di antara manusia. Nabi SAW bersabda, "As-sadaqatu hadiyatun tahadau tahabbu." Sedekah itu hadiah, hendaklah kamu saling memberi hadiah, niscaya kamu saling mencintai. Keenam, sedekah itu menimbulkan kelembutan di hati. Nabi SAW bersabda, "Man wajada fi qalbihi qasawatan falyansyuris shadaqah." Barang siapa mengalami kekerasan hati, hendaklah ia memperbanyak sedekah. Ketujuh, sedekah bisa menambah keberkahan umur. Nabi SAW bersabda, "As-sadaqatu tarudul bala'a wa tazidu bil umri." Sedekah itu bisa menolak bencana dan menambah keberkahan umur. Sahabat sekalian, itulah kisah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi kisah yang menginspirasi kita agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.